Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binsar Wimpi Nugraha dari kelas Madinullah 10, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk mengerjakan ujian akhir semester Madin Mahat IAIN Tulungagung. Langsung saja di sini saya memberikan penjelasannya. Yang pertama yaitu naduman wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin kafilihi. Itu penjelasannya. Allah berhak meninggalkan atau melakukan sesuatu yang mungkin dilakukan. Lebih sederhananya, Allah boleh tidak mengerjakan sesuatu yang mungkin dikerjakan, sebagaimana beliau boleh mengerjakan sesuatu itu. Artinya, Allah boleh memilih sesuai kehendak Allah. Beliau mau mengerjakan atau tidak, Allah berhak memilih dari keduanya. Arsala anbiya dzawil fatana bisidqi wat tabli'i wal amanah. Penjelasannya yaitu Gusti Allah telah mengutus nabi-nabi yang memiliki sifat cerdas disertai jujur. Setiap nabi yang mendapatkan pesan dari Allah pasti disampaikan pada umatnya. Ketika seorang rasul mendapatkan pesan dari Allah tapi tidak disampaikan kepada umatnya, maka dia bukan rasul. Yang dinamakan rasul itu ketika ada pesan pasti disampaikan. Perbedaan rasul dan nabi, rasul diutus oleh Allah untuk mengajak umat. Kalau nabi itu tidak. Kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul sudah tentu nabi. Nabi itu juga dapat dipercaya. Kalau tidak dapat dipercaya, ya bukan nabi. Karena nabi itu harus dapat dipercaya. Sehingga sesuatu yang disampaikan nabi atau rasul dapat kita pastikan 100% beliau tidak mungkin berbohong. Dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki 4 wajib tersebut, salah satunya ada di surat Maryam ayat 41. Wa jaizun fi haqqihi min aradi min ari naksin ka khafifil maradi. Adem ini penjelasannya adalah sifat jaiznya nabi. Jaiz itu boleh bagi rasul. Rasul itu boleh atau berhak memiliki sifat-sifat yang baru datang. Nabi itu berhak memiliki sifat-sifat kemanusiaannya. Contohnya, yang pertama itu ngantuk, lapar, haus, itu manusiawi dan itu dimiliki oleh para nabi dan rasul. Nabi dan rasul boleh memiliki itu dengan batasan sifat-sifat itu tidak sampai mengurangi derajat keluhuran seorang rasul, seperti sakit yang ringan. Jadi dapat dipastikan sifat manusiawinya seorang rasul tidak akan sampai mengurangi derajat keluhuran para rasul. Untuk nadam selanjutnya, Ismatuhum kasairil malaikat wajibatun wa fadlul malaikat. Penjelasannya adalah seorang mukallaf wajib meyakini bahwa rasul dan para nabi itu dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Seperti halnya Allah menjaga para malaikat. Maksudnya terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Derajatnya para nabi, para rasul itu di atasnya para malaikat. Urutan derajat yang paling tinggi adalah nabi yang bergelar ulul asmi. Yang kedua, nabi-nabi yang lain. Berarti selain yang ulul asmi. Yang ketiga yaitu para malaikat pemimpin. Yang keempat, para waliullah seperti Umar dan sebagainya. Yang kelima, para malaikat pada umumnya. Terus untuk nazam selanjutnya ini
tambahan nadom, yaitu dari Syekh Iwad Al-Gomrawi. Itu ada tujuh nadom. Saya sebutkan. Yang pertama yaitu saya sebutkan dan saya artikan. Yang pertama dari Syekh nadom tambahan dari Syekh Imam Al-Gomrawi. Yang pertama yaitu ada duha isyruna mislaha atat likuli wasfin naqidun fima sabat. Itu penjelasannya adalah artinya adalah kebalikan sifat wajibnya Allah itu ada 20. Jumlahnya sama dengan jumlah wajibnya Allah. Setiap dari sifat mustahilnya Allah adalah sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat wajibnya Allah. Itu nadom yang pertama dari Syekh Iwad Al-Gomrawi. Untuk nadom yang kedua dari Syekh Iwad Al-Gomrawi, wahiyal adamu hudusuhu kadal fana wa kaunuhu mumatsilan jallalana. Itu artinya Gusti Allah baru datang, ini mustahil. Tidak mungkin juga Allah itu rusak. Allah itu tidak rusak karena Allah itu yang menciptakan dunia ini. Allah menyamai kita itu tidak mungkin karena Allah itu tidak berbentuk. Allah itu tidak berbentuk. Untuk yang nadoman ketiga dari Syekh Iwad Al-Gomrawi yaitu wa adamul qiyami auti daduhu wa ajzuhu an mumkinin ijtaduhu. Itu artinya adalah Allah itu khiyamuhu binafsihi. Kebalikan dari khiyamuhu binafsihi adalah adamul qiyam binafsihi, atau Allah itu lebih dari satu, yaitu tidak mungkin. Allah itu lebih dari satu, itu tidak mungkin, itu mustahil. Gusti Allah itu tidak lemah. Kalau lemah itu tidak mungkin, juga mustahil juga. Allah itu mampu dalam segala hal. Terus selanjutnya dari nadoman keempat dari Syekh Imam Iwad Al-Gomrawi yaitu kada karohatun wajahlun somamu wal mautu aidon wal ama wal bakamu. Artinya adalah Gusti Allah terpaksa melakukan sesuatu, itu mustahil. Jadi Allah itu terpaksa melakukan sesuatu itu tidak mungkin. Karohah kebalikan dari sifat irodah. Gusti Allah bodoh, itu tidak mungkin. Allah tuli, itu juga tidak mungkin. Gusti Allah meninggal, itu juga tidak mungkin. Terus nadoman yang kelima dari Syekh Iwad Al-Gomrawi yaitu wama baki min diddiha qatbana min dafalaisa yakbalul bayana. Artinya yaitu tadi di awal sudah disebutkan bahwa sifat mustahil Allah itu ada 20. Sekarang kalau kita hitung dari yang disebutkan oleh Kiai Musonef dalam nadom ini, al-adam, khudus, fana, mumasilan, lana, adamul qiyam, ajzun, karoha, jahlun, dan somamun, sehingga tidak perlu dijelaskan lagi. Terus untuk nadoman yang ke-6 dari Syekh Iwad Al-Gomrawi yaitu wadidduha ahilhu kal khiyanah kadal kadibu kitmanuhum diyana. Artinya adalah Kiai Musonef dawuh bahwa kebalikan dari sifat wajibnya Allah, katakanlah itu sebagai sifat mustahil. Khianat itu kebalikan dari sifat amanah. Ketika Rasulullah mendapatkan amanah, beliau tidak akan mungkin berkhianat atau tidak menyampaikan amanah. Rasulullah itu tidak menyembunyikan, karena kalau Rasulullah menyembunyikan berarti itu bukan Rasul dari Allah. Mustahil bagi Rasul menyembunyikannya.
sudah keluar dari nadoman Syekh Imam Al-Gomrawi, lalu kita lanjutkan untuk nadoman berikutnya. Wal mustahillu jiddu kulli wajibi fahfad li khamsina bi hukmin wajibi. Artinya adalah sifat mustahil Allah kebalikan dari sifat-sifat wajib yang dimiliki Allah dan Rasulnya. Diwajibkan menghafalkan 50 sifat Allah dan Rasul yang telah disebutkan di awal. 50 adalah 20 sifat wajibnya Allah, 4 sifat wajibnya Rasul, 20 sifat mustahilnya Allah, 1 sifat jaiznya Allah, dan 1 sifat jaiznya Rasul. Terus melanjutkan naduman yang selanjutnya. Tafsilu khamsatin wa ashrina lazim kullu mukallafin fahaqqiq wa katanim. Artinya yaitu wajib bagi setiap mukallaf mengetahui rincian 25 rasul, maka yakinlah dan betul-betul ketahuilah itu. Siapa saja 25 rasul itu? Yang pertama yaitu Nabi Adam. Nabi Adam adalah Abdul Bashar, beliau adalah bapaknya manusia. Yang kedua yaitu Nabi Idris. Nabi yang masih hidup sampai hari ini menurut keterangan dari syarah kitab Aqidatul Awam. Yang ketiga Nabi Nuh, Nabi yang diselamatkan oleh Allah dari bencana banjir bandang. Yang keempat Nabi Hud, Rasul yang diselamatkan oleh Allah dari angin yang suara tiupannya itu sangat kencang dan meluluh lantahkan kaum Ad. Yang selanjutnya yaitu Nabi Soleh, Rasul yang diselamatkan oleh Allah dari teriakan malaikat Jibril yang menghancurkan kaum Samad. Yang selanjutnya adalah Nabi Ibrahim, diselamatkan oleh Allah dari api Raja Namrud. Allah menetapkan umat untuk mengikuti mereka. Yang barusan yaitu nadoman yang bernadom hum adamun idrisun nuhun hudun ma solihin wa ibrahim kullu mutabi'. Selanjutnya yang nadom selanjutnya yaitu Lutun wa Ismailu Ishaq kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu ihtada. Artinya Nabi Lut, Nabi yang diselamatkan oleh Allah dari tiupan angin yang sampai melemparkan batu-batu dan menghancurkan kaum kafir. Yang kedua yaitu Nabi Ismail, yaitu Nabi putra dari Nabi Ibrahim dan ibunda Hajar. Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim namun beda ibu, yaitu ibunya Sarah. Kemudian Nabi Yakub putra dari Nabi Ishak. Selanjutnya Nabi Yusuf putra dari Nabi Yakub. Selanjutnya Nabi Ayub keturunan dari Nabi Ishak. Terus untuk nadom selanjutnya, penjelasan dari nadom selanjutnya yaitu saya bacakan nadomannya dulu. Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawuda Sulaimanu Taba. Itu penjelasannya yaitu Nabi Syu'aib adalah nabi bergelar Qatilul Anbiya. Yang kedua yaitu Nabi Harun putra dari Imron. Untuk selanjutnya yaitu Nabi Musa, saudara kandung dengan Nabi Harun. Ayahnya adalah Imron, lahir dari ibu Yuhanat. Yang selanjutnya Nabi Yasa memiliki ayah bernama Abduk ibnul Ajuz. Selanjutnya Nabi Zulkifli, Nabi Daud. Yang terakhir adalah Nabi Sulaiman, adalah anak Nabi Daud. Selanjutkan untuk nadoman selanjutnya. Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Hatimun Da'wiyah. Penjelasannya adalah
Yang pertama Nabi Ilyas, yang kedua Nabi Yunus, memiliki ayah bernama Matta. Yang ketiga adalah Zakaria. Yang keempat adalah Yahya, Nabi Yahya bin Zakaria. Selanjutnya yaitu Nabi Isa, yaitu putra ibu Maryam yang lahir tanpa ayah. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Saya lanjutkan lagi untuk nadma selanjutnya, yaitu tafsilu ashrin minhum Jibrilu, Mikailu, Israfilu, Azrailu. Penjelasannya adalah, yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang bertugas membawa wahyu untuk para nabi. Kalau malaikat Jibril membawa wahyu, lalu apakah malaikat Jibril hari ini bertugas apa, atau apa tugas malaikat Jibril hari ini? Syekh Jalil Usyuyuti berkata, sesungguhnya malaikat Jibril selalu mendatangi acara kematian atau ketika ada seseorang yang meninggal dalam keadaan berwudu. Itu malaikat Jibril. Yang kedua adalah malaikat Mikail, malaikat yang bertugas mengatur jumlah curah hujan. Yang pertama, malaikat Mikail itu mengatur curah hujan. Yang kedua, mengatur lautan, sungai, rizki, dan juga membentuk rupa para janin di dalam rahim. Jadi yang membentuk rupa di dalam janin itu ya malaikat Mikail gitu. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup trompet sangkakala. Trompet ini memiliki jumlah rupa yang sama dengan jumlah roh manusia. Yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat ini ditugaskan untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, termasuk diantaranya hewan dan sebagainya. Itu keempat malaikat. Yang pertama Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Terus saya lanjutkan lagi ke nadma selanjutnya, yaitu masih tentang malaikat. Munkar nakirun wa rokibun wa kada, adidun malikun warid wa nuhtada. Selanjutnya adalah malaikat munkar nakir. Munkar nakir yaitu ditugaskan untuk menanyai setiap orang dan jin di dalam kubur. Suara mereka ini ciri-cirinya malaikat munkar nakir. Yang pertama itu suara mereka seperti petir yang bergemuruh. Itu yang pertama. Ketika mereka berbicara, dari kedua mulutnya mereka keluar seperti api. Yang ketiga taring mereka seperti tanduk sapi. Itu sebagian ciri-ciri dari malaikat munkar nakir. Yang kedua, rokib dan atid. Malaikat ini bisa disebut rokib dan juga atid. Jadi di dalam diri kita ini ada dua golongan malaikat penjaga. Yang pertama, malaikat yang menjaga diri kita dari bahaya, yaitu di sini jelaskan ada dua golongan. Yang pertama itu menjaga kita dari mara bahaya. Malaikat menjaga golongan pertama di siang hari ada 10, di malam hari ada 20. Yang kedua adalah malaikat rokib dan atid. Tugas rokib dan atid adalah apa-apa yang keluar dari diri hamba tersebut. Nah, selanjutnya adalah malaikat ini bertugas untuk menjaga pintu neraka yang ditemani oleh malaikat Zabaniyah yang berjumlah 19 golongan. Jadi malaikat ini menjaga pintu neraka, tidak hanya malaikat jadi ditemani oleh, di sini tertera 19 golongan. Selanjutnya yaitu ada malaikat Ridwan. Malaikat ini bertugas menjaga pintu surga. Dua malaikat ini termasuk dalam golongan al-khazilum. Seperti apa kurang lebihnya saya lupa golongan apa ini, tapi yang tertera yaitu. Terus nadma selanjutnya yaitu
Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratun Musa bil huda tanziluha. Penjelasannya adalah ada 4 kitab yang wajib kita yakini, kita ketahui. Kitab tersebut diantaranya adalah Tauratnya Nabi Musa. Jadi kitab Taurat itu diturunkan ke Nabi Musa. Sebenarnya tidak 4 kitab ini saja, ada banyak sekali kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Ada yang mengatakan jumlahnya 104, ada juga yang mengatakan jumlahnya 114. Jadi kitab yang diturunkan itu tidak hanya 4, itu banyak sekali. Tapi yang wajib kita ketahui itu ada 4. Terus saya lanjutkan. Yang namanya Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala. Penjelasannya adalah Nabi Dawud kitabnya adalah Zabur, Injil kitabnya Nabi Isa. Jadi Nabi Dawud itu kitabnya adalah Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud. Lalu Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran adalah kitabnya Nabi Muhammad. Allah menurunkan 140 kitab dan menitipkan ilmu-ilmu yang terkandung dalam kitab tersebut ke dalam 4 kitab, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Kemudian menitipkan ilmu-ilmu yang terkandung dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur ke dalam kitab Al-Quran, disertai dengan tambahan-tambahan sebagai penyempurna syariat-syariat Allah. Terus saya lanjutkan lagi naduma selanjutnya. Wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakimil alimi. Penjelasannya adalah selain kitab tadi juga ada lampiran-lampiran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kita wajib meyakini bahwa Allah juga menurunkan lampiran-lampiran kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Dalam lampiran-lampiran itu terdapat dawuhnya Allah yaitu zat yang mengatur makhluk, dan juga Allah adalah zat yang maha mengetahui. Yang terakhir adalah wa kullu ma ata bir rasuli bi rasuli fahaqquhu taslimu wal qabuli. Penjelasan dari nadom tersebut adalah setiap sesuatu yang didatangkan oleh Rasulullah, maka kewajiban kita adalah menerima dan membenarkannya. Mungkin itu penjelasan materi ujian akhir semester. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.